Selamat pagi sahabat Setiono. Perkenalkan nama saya Dr. Edlin Gisela atau biasa dipanggil Dr. Lala. Nah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri di Dunia yang diperingati setiap tanggal 10 September, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu From Self-Harm to Love-Harm. Nah, saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Prima, spesialis kedokteran jiwa. Nah, beliau ini merupakan psikiater yang berpraktek di Rumah Sakit Sutiono Blora. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Lala. Baik, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dokter, jadi WHO ini itu kan sangat concern ya tentang kasus bunuh diri, apalagi sejak tahun 2003. Dan di Indonesia ini saya perhatikan kasus bunuh diri ini juga terbilang cukup banyak ya di Indonesia. Nah, kalau menurut dokter Prima, self-harm itu apa sih dok? Self-harm itu salah satu gangguan psikologis pada individu di mana dia itu melakukan suatu tindakan atau perilaku menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Oh iya. Kalau apa sih dok yang menyebabkan mereka itu menyakiti diri mereka sendiri? Kalau penyebabnya itu tentu saja sama seperti gangguan penyakit yang non-infeksi lainnya. Kita tidak bisa menunjuk hanya salah satu atau dua sebab saja, tapi kita hanya bisa mengatakan itu sebagai suatu faktor risiko saja, gitu. Kalau sebabnya itu bisa jadi bermacam-macam, gitu. Tapi faktor risikonya, misalnya yang jelas ada kerentanan genetik itu pasti ada, gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, gangguan pada mental, pada psikologis itu biasanya kita pasti ada keterlibatan genetik di situ, keterlibatan kerentanan genetik. Kemudian bisa jadi juga karena ada faktor kondisi lingkungan sosial atau dukungan sosial yang kurang. Jadi kondisional, jadi lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya yang kurang baik seperti itu. Terus kemudian bisa juga karena faktor kepribadian individu itu sendiri. Jadi memang ada individu yang kepribadiannya itu memang ke arah tindakan yang impulsif seperti itu. Gitu. Iya. Jadi ada banyak faktor risiko di situ, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang, kemudian penggunaan alkohol juga bisa menjadi suatu faktor risiko di situ. Iya. Kalau ciri-cirinya dok, bagaimana sih ciri-ciri seseorang itu yang berpotensi untuk menyakiti dirinya sendiri? Kalau ciri-cirinya tentu saja kita tidak bisa menunjuk ke satu atau dua ciri tertentu seperti itu. Cuman kalau untuk ciri-ciri self-harmnya, maksudnya gejalanya ya, Iya. gejalanya itu sendiri bermacam-macam. Bisa ada yang ringan seperti mencabut rambut sendiri, kemudian sampai membentur-benturkan kepala, sampai mungkin menyayat lengan tangan seperti itu. Jadi untuk gejalanya itu bisa bermacam-macam tergantung dengan dia kira-kira ke arah mana itu untuk tindakan atau perilakunya seperti itu. Oh iya. Jadi gejalanya bisa macam-macam. Bisa bermacam-macam, iya. Ya, baik. Lalu apakah perilaku menyakiti diri sendiri itu termasuk dalam gangguan mental atau gangguan psikologis tuh? Tentu saja, karena itu sebetulnya adalah salah satu gangguan yang cukup berat. Jadi yang mana itu kalau misalnya itu didiamkan atau misalkan itu kita abaikan, maka itu bisa mengarah kepada yang jauh lebih berat lagi. Misalnya percobaan bunuh diri, atau misalkan dia ke arah melakukan suatu self injury atau perilaku menyakiti diri sendiri yang lebih berat, yang marah kepada kematian seperti itu. Oh iya. Nah sekarang kan di luar sana banyak yang bertanya dok, apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat keluarga atau teman atau kerabat kita itu cenderung menyakiti diri sendiri?
Hmm, yang pertama kita harus berpikir dengan tenang dan Iya, juga dengan logika ya. Jadi iya. nggak usah terlalu heboh gitu, karena itu tidak ada gunanya. Jadi kita harus berpikir dengan tenang, kita berpikir dengan logis seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan atau kita harus menjaga. Jadi eh, kita batasi apa namanya kita kondisikan uh, dan kita amati seperti itu Mm-mm. kebiasaannya seperti apa, kemudian kita juga bertanya, kita lebih memperhatikan kira-kira apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kendala yang di dalam hidupnya seperti itu. Terus Iya. kemudian yang pasti adalah harus mengkonsultasikan kepada ahlinya gitu, karena Oh. uh, itu tidak bisa ditangani sendiri, harus Hmm. dikonsultasikan dan harus didukung. Tidak hanya sekedar dikonsultasikan kemudian dilepaskan begitu saja, tidak, karena kita butuh dukungan dari keluarga, butuh dukungan dari kerabat, bahkan mungkin dari atasan gitu untuk bisa Hmm. sama-sama mengatasi hal tersebut gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Berarti kita harus dukung mereka ya, Dok Ya, ya. jadi jangan cuma dikonsulkan, tapi juga Mm-mm. sama-sama kita diskusikan bagaimana ke depannya, bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Iya, kita juga ikut berperan dalam kesembuhan mereka, Ya, kita Sobat harus Setiana. ikut aktif, Iya, keluarga dan lingkungan harus ikut aktif seperti baik, itu. betul. Kalau ada nggak dok tips yang bisa dilakukan untuk supaya kita tuh lebih mencintai diri kita sendiri? Hmm, untuk lebih mencintai diri Ya, sendiri. oh, Oke, yang pertama yang biasanya orang lupa adalah kita harus menjaga kesehatan fisik. Karena sebetulnya kesehatan fisik dan mental itu tidak bisa dipisahkan. ya, Jadi ketika kita ada keluhan pada fisik kita, kondisi fisik kita buruk, terus tidak fit, imunitas kita menurun, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi mental kita. hmm, Gitu. Jadi kondisi otak kita juga nanti akan terpengaruh. Maka terpengaruh itu akan juga. terpengaruh ke Mm-mm. perilaku kita, model pengambilan keputusan dan Iya, sebagainya gitu. mm-mm. Jadi kondisi fisik itu harus dijaga dulu gitu. Yang Mm-mm. kadang-kadang itu orang lupa Hmm. gitu. Terus kemudian kita juga harus bisa eh, mengenali diri sendiri. Hmm. Jadi belajar mengenali diri sendiri itu kadang-kadang tidak mudah ya. Mm-mm. Jadi kalau kita itu mengenali orang lain, kadang-kadang kita bisa menunjuk dia sifatnya A, B, C. Tapi kalau kita Mm-mm. sendiri kadang-kadang kita tidak tahu. Nah itu Mm-mm. penting. Kenapa? Karena dengan begitu kita jadi tahu potensi kita apa, kemudian kelemahan kita apa. Dengan Hmm. begitu kita bisa tahu kapan kita harus aksi, kapan kita harus berhenti, Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi kalau kita tahu potensi kita, maka kita akan bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang kita tahu itu adalah potensi kita, itu bakat Hmm. kita seperti itu. Jadi kedepannya gitu akan semuanya akan jadi lebih mudah. Hmm. Kemudian kalau misalkan kita tahu itu kelemahan kita, ya kita tahu kapan kita harus mengurangi itu, kapan kita harus berhenti, Iya. sehingga kondisi kita baik mental maupun fisik itu akan terjaga Oh, gitu. baik. Ya, iya, iya, iya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya penting juga untuk kita berlatih problem solving. Hmm. Jadi cara kita mengambil keputusan, cara kita untuk mengatasi masalah itu perlu dilatih. Mm-mm. Kenapa? Karena eh, di dalam hidup ini kalau kita itu tidak berlatih mengambil keputusan, kita tidak berlatih untuk memilih hal yang baik buat hidup Mm-mm. kita, maka kalau tiba-tiba ada masalah, maka kita nanti bisa jadi seperti orang yang self harm tadi, impulsif. Oh, Begitu. iya, Jadi iya. ada masalah nih, kemudian kita bingung, Mm-mm. panik, kemudian mengambil keputusan yang salah gitu. Iya. Tapi kalau dalam hidup ini kita sudah berlatih untuk memilih memilih sesuatu yang benar untuk hidup kita, berlatih problem solving, maka kalau ada masalah kita akan bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan seperti itu. Oh, Kemudian yang terakhir kita juga di masa sekarang ya dok ya, mm-mm. itu kita Iya. harus bisa lebih mandiri. Mandiri. Ya, Iya. berarti untuk mandiri, semandiri mungkin. Karena dengan kita mandiri, maka kita
lebih bisa memilih untuk mengekspresikan diri. Hmm. Orang-orang yang self harm itu kadang-kadang mereka harus menekan perasaannya sedemikian rupa Mm-mm. sehingga mereka harus mengalihkan rasa tidak nyaman itu menjadi suatu self harm itu tadi gitu. Hmm. Kenapa ya? Karena bisa jadi dia berada di bawah tekanan orang lain. Bisa jadi dia tidak bisa memilih untuk mengekspresikan diri. Bisa jadi karena culture dan sebagainya. Tapi kalau kita mandiri, otomatis maka kemungkinan untuk kita bisa mengekspresikan diri, tidak berada di bawah tekanan orang lain, bisa memilih jalan hidup itu akan menjadi lebih besar. Seperti itu. Jadi otomatis self harm tadi bisa lebih bisa dihindari Bisa gitu, dihindari karena dia bisa mengambil cara lain untuk mengatasi masalah. Begitu, dokter. Baik. Terima kasih dokter Prima atas jawabannya yang luar biasa dan sangat informatif ya untuk kita semua. Jadi sekarang kita lebih ada gambaran bagaimana sih supaya diri kita itu lebih mencintai diri sendiri, terhindar dari self harm, dan kita juga bisa mengantisipasi kalau teman atau kerabat kita mengalami self harm. Nah, terima kasih dokter atas kesempatannya yang luar biasa, ilmunya yang luar biasa. Sama-sama, Terima Dokter Lala. kasih. Terima kasih sahabat Sutiono, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya.